Keberagaman bahasa daerah di tanah perantauan menjadi wawasan baru atau tantangan baru. Sampurasun, Sugeng Rau, Maju Jua, Horas, dan halo semua. Perkenalkan, nama saya Winda Rika Hairunisa, mahasiswi Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2024. Hari ini kita akan berbicara mengenai bahasa, khususnya bahasa daerah. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang tentunya terdiri atas ribuan pulau. Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah dari seluruh penjuru Nusantara. Hingga saat ini tercatat sebanyak 718 bahasa daerah. Keberagaman ini tentunya disebabkan oleh faktor geografis, budaya, hingga sejarah yang masing-masing menciptakan bahasa daerah dengan keunikannya. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki satu bahasa nasional yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, mari kita dengarkan cerita dan juga perspektif dari teman-teman perantau dari Pulau Sumatera. Oke, mungkin aku langsung aja ke pertanyaannya ya, kira-kira. Kalau aku biasanya paling sering dipakai itu bahasa Karo. Tapi kami sering campur sama bahasa Melayu dan juga bahasa Minang kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri bahasa Palembang kali ya. Ya, sebetulnya bahasa Palembang. Oke. Ya, tentunya ada ya. Karena emang belum pernah nih kita datang ke tanah Pasundan, terus pas datang semua orang manggilnya Akang Teteh, Aa, Ece gitu kan. Kita kayak, wah ini bahasa apa gitu. Jadi agak susah masuk ke pergaulan di awalnya karena emang belum ngerti bahasa itu sendiri. Kalau Reini gimana? Mungkin kalau aku ini agak culture shocknya karena aku ini sih di lingkungan pertemanan sih, walaupun emang lazimnya, tapi aku merasa sedikit kaget ketika mendengar teman-teman itu selalu bilang kayak kata anjir, makanya di belakangnya itu, karena menurut aku pikir tuh kata kasar tapi lazim ditemukan di berbagai obrolan itu sih. Perbedaan bahasa sebenarnya ini waktu aku semester 2 tahun lalu itu ada kegiatan dari IMA dan itu mengadakan pagelaran wayang, dan di situ pastinya pagelaran wayang tentang wayang golek Sunda dan jadi dibawakan dengan bahasa Sunda. Sebenarnya dari itu berkesan banget karena pertunjukannya tuh seru dan ya pokoknya seru, keren. Cuma aku perlu melihat sekeliling untuk kayak, oh iya ini bagian lucu tapi aku kurang ngerti bahasanya gitu. Maksudnya per dialognya tuh aku kurang ngerti, cuma aku bisa menangkap dari gerakan wayangnya aja gitu. Tapi terkesan. Ya. Tantangannya pasti ada gitu ya. Apalagi dari bahasa baru yang beda banget gitu sama yang kita ketahui biasanya. Kalau tantangannya mungkin adaptasi kali gitu ya, karena kita pasif gitu, jadi nggak aktif ngomong, jadi kita susah buat langsung menginstalasi bahasa itu ke diri kita sendiri, jadi butuh waktu yang lebih lama. Tapi di satu sisi aku merasa itu juga satu hal yang menarik juga gitu, karena kita punya bahasa yang beragam dan bukti bahwasanya kita tuh kaya banget itu dan kayaknya tuh di hal-hal yang non benda gitu, yang mana ini tuh jadi bilang warisan warisan yang berharga lah gitu kalau kita mau untuk mengembangkannya dan nggak biar itu punah kayak gitu. Kalau dari aku kedua-duanya, jadi wawasan baru iya, tantangannya juga iya kayak gitu. Karena ya kita nggak bisa pungkiri gitu ya, di zaman yang makin edan ini, zaman yang makin maju, orang lagi mementingkan bahasa yang menguntungkan kayak bahasa asing, bahasa Indonesia dan juga ya hal-hal yang menguntungkan lah gitu. Kalau bahasa daerah mah kayaknya kurang dapat panggung dan juga kurang bergengsi mungkin rasa-rasanya. Jadi orang lebih memilih untuk meninggalkan. Jadi tantangannya karena itu kita bisa aja si bahasanya bisa punah, bisa hilang, lagi ada penerus-penerusnya gitu kan. Tapi di lain sisi juga wawasan baru gitu, kalau ternyata ada loh bahasa yang berbeda mulai dari dialeknya, cara ngomongnya, terus nada-nada bicaranya gitu, yang mana itu adalah hal yang membedakan kita dari negara-negara lain di luar sana gitu. Oke, setuju banget sama Nanda. Tapi kalau aku lebih ke mungkin itu jadi untuk menambah pengetahuan karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu kan banyak suku dan juga punya bahasa daerah masing-masing, dan ia memang presisius untuk belajar bahasa asing dan emang ditekankan. Cuma ketika kita juga punya keahlian untuk belajar bahasa keahlian untuk berbicara dan mengerti dalam bahasa daerah, itu menjadi poin yang berbeda dan nggak semua orang bisa gitu, karena itu belajar dari misalnya lingkungan. Kan kalau bahasa asing kita bisa nemu di internet, tapi kalau bahasa daerah tuh lebih kayak kita berbaur sama masyarakatnya, dan itu menjadi poin yang unik sekaligus ya gimana cara kita belajar untuk menambah pengetahuan dari bahasa daerah tersebut. Oke,
Nah, dari cerita Nanda dan juga Reini, kita sudah mendengar ternyata keberagaman bahasa daerah bukan hanya soal perbedaan cara kita untuk berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memahami, menghargai, dan belajar satu sama lain. Di tanah perantauan, bahasa menjadi jembatan yang memperkaya pengalaman, bukan batas yang memisahkan.